Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam kepada mahasiswa tutorial online Universitas Terbuka yang selalu semangat ya. Selamat berjumpa kembali ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada sesi 1 tuton mata kuliah PDGK 4108 Matematika. Dan di sini saudara akan disuguhkan paparan konsep esensial materi pengayaan dan forum diskusi yang terkait dengan pembahasan logika matematika. Oke, setelah saudara mengikuti aktivitas yang disediakan pada sesi pertama tuton ini, saudara diharapkan mampu memahami konsep logika matematika. Ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai tutorial online ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kita lanjut. Oke, saya harap kabarnya sehat semua ya. Yang sakit mari kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti kelas tutorial online ini. Nah, di sini secara lebih rinci capaian pembelajaran khusus atau CPK yang diharapkan dapat saudara capai setelah mengikuti aktivitas sesi 1 tuton mata kuliah PDGK 4108 Matematika ini meliputi yang pertama, membedakan pernyataan dan kalimat yang bukan pernyataan. Kedua, membuat contoh pernyataan dan contoh kalimat yang bukan pernyataan. Tiga, menentukan negasi suatu pernyataan. 4. Menentukan nilai kebenaran konjungsi dan disjungsi dua pernyataan. 5. Menentukan negasi dari konjungsi dan negasi dari disjungsi. Yang keenam, menentukan nilai kebenaran implikasi dua pernyataan. Lalu menentukan inverse dan converse serta kontraposisi dari suatu implikasi dan menentukan nilai-nilai kebenarannya. Yang kedelapan, menentukan negasi dari suatu implikasi. Lalu menentukan nilai kebenaran dari suatu implikasi ya. Kemudian yang ke-10, memberikan contoh suatu tautologi dan suatu kontradiksi. Yang ke-11, menentukan keabsahan suatu argumen. Yang ke-12, menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Nah, sajian konsep esensial materi pengayaan dan topik diskusi yang disediakan pada sesi pertama tuton mata kuliah matematika ini terkait dengan penjelasan modul 1 PMP, yaitu tentang logika matematika. Lalu pada kegiatan pembelajaran atau KB1 modul matematika, saudara diperkenalkan dengan konsep konjungsi dan disjungsi. Nah, saya yakin saudara dapat mempelajari materi pada KB1 tersebut secara mandiri. Demikian halnya pada KB2 tentang implikasi dan biimplikasi dan KB3 tentang argumen. Tentunya saudara dapat menguasai capaian pembelajaran yang diharapkan melalui belajar mandiri. Penjelasan yang akan dibahas pada materi konsep esensial melalui tutorial kali ini lebih menekankan pada konsep logika matematika. Konsep dasar logika matematika yang disajikan dalam materi konsep esensial akan mengarahkan saudara dalam memahami pernyataan atau kalimat deklaratif, negasi atau ingkaran suatu pernyataan, konjungsi dan disjungsi, implikasi dan biimplikasi, ingkaran konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi, tautologi dan argumen. Nah, di sini sajian materi konsep logika matematika itu berisi tentang konsep esensial dan strategi yang dapat saudara gunakan dalam mempelajari modul 1 matematika ini. Nah, saudara dapat mengunduh dan mempelajari secara seksama materi konsep esensial tersebut, mengingat materi esensial yang disajikan juga terkait dengan forum diskusi, tes formatif, tugas tutorial, dan tes sumatif. Silakan saudara berikan tanda pada PMP yang terkait dan siapkan pertanyaan yang akan saudara sampaikan. Nah, selamat mengikuti tutorial online, semoga sukses ya. Oke, kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Ya, tutorial 1 ini tentang logika. Nah, apa itu logika? Mungkin pernah berlogika ya kalau dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah dasar dari semua penalaran atau reasoning.
Kemudian di sini ada pernyataan, yaitu adalah kalimat deklaratif yang umumnya mempunyai pola SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu tempat, gitu ya. Lalu ada proposisi, yaitu adalah pernyataan yang sudah dapat dipastikan benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Jadi pernyataannya itu dapat dipastikan kebenarannya atau kesalahannya, tapi tidak keduanya sekaligus. Misalnya pernyataan ini benar dan salah, nah itu nggak mungkin ya, seperti itu. Lalu nilai kebenaran, yaitu suatu pernyataan didasarkan pada fakta ilmiah atau kesepakatan umum. Yang di sini adalah benar atau dilambangkan T, true, dan salah atau dilambangkan F, yaitu false. Contohnya ini, singa lebih besar daripada semut. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, jadi ini adalah sebuah pernyataan. Lalu apakah ini sebuah proposisi? Nah, di sini adalah sebuah proposisi karena ini bisa dinilai kebenarannya. Singa lebih besar daripada semut. Benar kan? Singa lebih besar daripada semut. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, itu benar yang saya katakan tadi, kalau singa itu lebih besar daripada semut, sedangkan semut lebih kecil daripada singa. Seperti itu. Lalu dalam matematika 999 itu kurang dari 111. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, karena ini bisa dinilai benar salahnya ya. Lalu apakah ini sebuah proposisi? Ya juga. Lalu bagaimana nilai kebenarannya? Salah, karena 999 itu lebih dari 111. Seperti itu. Kemudian ini, X lebih dari 9. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa? Karena nilai X belum diketahui. Ya, bergantung pada X-nya ya, tapi nilainya belum ditentukan. Pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Nah, misalnya kalau X-nya negatif 2, nah itu kan berarti dia lebih kecil dari 9. Kalau X-nya lebih dari X-nya itu sama dengan 5, itu juga lebih kecil dari 9. Sedangkan kalau X-nya sama dengan 12, itu lebih dari 9. Nah, seperti itu. Jadi kita belum tahu nilai X itu apa ya. Nah, sekarang tahun 2013 dan 99 kurang dari 13. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya juga ya. Lalu bagaimana dengan nilai kebenarannya? Yaitu salah. Kenapa? Sekarang tahun 2013 dan 99 kurang dari 13. Nah, itu kan salah ya. Sekarang itu tahun 2023. Dan 99 itu lebih dari 13. Jadi kedua pernyataannya itu salah. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Tidak ya, karena tidak bisa dinilai kebenaran dan kesalahannya. Ini adalah sebuah permintaan, bukan pernyataan. Contohnya lagi, tolong tutup pintu itu. Nah, itu adalah sebuah permintaan, bukan pernyataan ya. Proporsinya jelas tidak. Hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Kemudian X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih dari X. Apakah ini pernyataan? Ya. Lalu apakah ini proposisi? Ya juga ya. Karena nilai kebenarannya tidak bergantung pada harga spesifik X maupun Y. Apakah nilai kebenaran dari proposal ini? Itu benar. Kemudian contoh pernyataan di bawah ini adalah proposisi ya. Yang pertama adalah 13 adalah bilangan ganjil ya. Kedua, Ika adalah alumnus UM. 1 tambah 1 sama dengan 2. 8 lebih dari sama dengan akar kuadrat dari 8 ditambah 8.
ada monyet di bulan. Lalu hari ini adalah hari Rabu. Untuk sembarang bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. H x plus y sama dengan y plus x. Untuk setiap x dan y bilangan real. Nah, kemudian contoh 2. Semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba? Itu pertanyaan ya, tiba di Gambir maksudnya. Isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini adalah permintaan karena kita diminta untuk mengisi gelas itu dengan air ya. Siapa nama dia? Nah, ini bukan kalimat atau proposi ya. Ini adalah kalimat pertanyaan. Lalu masukkan 30 gram gula dalam adonan kue itu. Nah, ini adalah permintaan. Sehingga kesimpulannya adalah proposisi adalah kalimat berita, artinya kalimat yang memberikan kita informasi gitu. Nah, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R dan seterusnya. Contoh, untuk melambangkan 13 adalah bilangan ganjil, itu kita lambangkan dengan P huruf kecil. Ika adalah alumnus, UM itu adalah Q. 2 tambah 2 sama dengan 4, itu adalah R. Lalu misalkan P dan Q adalah proposisi atau konjungsi P dan Q, itu notasinya P konjungsi Q, lambangnya seperti dan gitu ya. Lalu disjungsi atau disjunction itu P atau Q, notasinya P atau Q seperti huruf V itu ya. Lalu ingkaran negation dari P tidak P, itu notasinya adalah negasi seperti gelombang itu ya, P. Lalu implikasi atau implication itu jika P maka Q, itu notasinya adalah P implikasi Q. Lalu P implikasi yaitu P jika dan hanya jika Q, yaitu notasi P jika dan hanya jika Q, tandanya panah kanan kiri seperti itu ya. Nah, misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi P dan Q ditulis P dan Q atau P disjunction Q adalah proposisi yang bernilai benar jika kedua P dan Q benar dan bernilai salah untuk kasus lainnya. Proposisi P dan Q disebut konjungsi dari P dan Q. Jadi P dan Q itu harus keduanya benar ya. Pernyataan P harus benar, pernyataan Q pun juga harus benar. Lalu untuk proposisi P dan Q salah itu pun juga sama, P dan Q juga harus salah. Lalu misalkan P dan Q adalah proposisi P atau Q ditulis P conjunction Q adalah proposisi yang bernilai salah jika kedua P dan Q salah. Oh, kebalik ya, maaf, ini konjungsi kalau yang dan, kalau yang ini disjungsi. Nah, jadi proposisi yang bernilai salah itu jika kedua P dan Q salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Proposisi P atau Q disebut disjungsi dari P dan Q. Jadi P disjungsi P-nya benar, disjungsi Q-nya benar, itu maka proposisinya bernilai benar. Yang salah itu ketika P bernilai salah dan Q bernilai salah. Nah, itu disjungsinya atau pernyataan proposisinya itu bernilai salah. Kalau P bernilai salah dan Q bernilai benar, nah itu proposisi yang bernilainya itu adalah benar. Jadi seperti itu. Misalkan P suatu proposisi yang menyatakan bukan P, itu disebut negasi atau ingkaran dari pernyataan P dan disimbolkan oleh negasi P, seperti itu. Contohnya ini, P ini melambangkan hari ini hujan. Q murid-murid diliburkan dari sekolah. P konjungsi Q ini hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah.
P disjunction Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Sedangkan negasi P tidak benar, hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Seperti itu. Nah, ini tabel kebenarannya. Bisa dilihat tabelnya itu seperti ini. Ketika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Ketika P bernilai benar, Q bernilai salah, itu hasilnya salah. Ketika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka hasilnya salah. Ketika P bernilai salah dan Q bernilai salah, itu hasilnya salah juga. Lalu untuk disjunction itu ketika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka hasilnya benar. Ketika P bernilai salah, P bernilai benar, Q bernilai salah, maka hasilnya adalah benar. Ketika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Ketika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Sedangkan untuk negasinya, ketika pernyataannya benar, maka pernyataan negasinya itu harus bernilai salah atau lawannya ya. Begitu pula sebaliknya, ketika P bernilai salah, negasinya harus bernilai benar. Misalkan P17 adalah bilangan prima, itu adalah benar. Kemudian Q bilangan prima selalu ganjil, itu salah. Kenapa? Karena 2 itu adalah bilangan prima yang bukan ganjil. Nah, itu ya, selain itu ganjil. Salah satunya bilangan genap yang prima adalah 2. Lalu P konjungsi Q itu adalah 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Nah, ini konjungsinya bernilai salah. Kenapa? Karena ini benar dan ini salah. Benar dan salah. Ini yang disjungsi ya. Benar dan salah, itu maka hasilnya adalah salah. Seperti itu. Nah, misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi jika P maka Q ditulis P maka Q. Jika P maka Q adalah proposisi yang bernilai salah jika P benar tetapi Q salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Lalu misalkan P dan Q adalah proposisi P jika dan hanya jika Q ditulis P panah kanan kiri ya, Q adalah proposisi yang bernilai benar jika P dan Q keduanya benar atau keduanya bernilai salah. Ini namanya adalah biimplikasi. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Jika P benar, Q benar, maka hasilnya adalah benar. P benar, Q salah, hasilnya salah. P salah, Q benar, hasilnya benar. P salah, Q salah, hasilnya benar. Lalu untuk berimplikasi itu adalah P benar, Q salah, Q benar adalah hasilnya benar. P benar, Q salah, hasilnya salah. P salah, Q benar, hasilnya salah. P salah, Q salah, hasilnya benar. Seperti itu. Jadi tabel kebenarannya bisa dipelajari: disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kemudian implikasi, misalkan P soal ujian yang diberikan oleh guru, Q jawaban yang diberikan oleh siswa. Nilai kebenaran dari P implikasi Q diilustrasikan sebagai penilaian guru. Misalnya gini ya, yang pertama, bila soal ujian benar, jawaban juga benar, maka nilainya lulus. Ya, pasti ya, kalau soal ujiannya benar, jawabannya juga benar, maka nilainya lulus. Bila soal ujiannya benar, jawaban salah, maka nilainya harus gagal. Lalu 3, bila soal ujiannya salah dijawab benar, maka nilainya lulus. Yang keempat, bila soal ujiannya salah dijawab salah, maka nilainya lulus. Nah, misalnya lagi diimplikasikan atau dianalogikan seperti P itu atasan, Q itu bawahan, P implikasi Q itu vonis yang diterima. Benar, misalnya P benar itu seperti memberi perintah, Q benar itu melaksanakan perintah. Lalu vonisnya itu dihukum atau tidak dihukum. Nah, di sini
atasan memberi perintah, bawahan melaksanakan perintah. Nah, berarti kan sesuai ya, artinya benar, jadi tidak dihukum. Kemudian atasan memberi perintah atau P benar, bawahan tidak melaksanakan perintah, nah, dengan berlawanan ya, Q salah. Nah, itu vonisnya adalah dihukum karena dikasih atasan perintah tapi tidak dilaksanakan, otomatis kan dihukum ya. Nah, kemudian atasan tidak memberi perintah, bawahan melaksanakan perintah, itu tidak dihukum ya, karena ini termasuk bawahan yang inisiatif, karena tidak memberi perintah tapi melaksanakan perintah ya. Lalu atasan tidak memberi perintah, ini dianggap salah, dan bawahan tidak melaksanakan perintah, salah. Nah, ini juga tidak dihukum karena atasan tidak memberi perintah sehingga bawahannya juga tidak melaksanakan perintah, nggak masalah, jadi tidak dihukum. Seperti itu. Nah, ini harusnya salah benar itu ya, seperti itu. Converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, dari sebuah implikasi ini dapat diturunkan pernyataan yang disebut converse, inverse, dan kontraposisi. Jika diketahui P maka Q, maka converse-nya adalah Q maka P. Inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Seperti itu. Lalu pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas universal atau kuantor umum menggunakan kata semua, seluruhnya, atau setiap. Lambangnya A terbalik seperti itu ya. Ini namanya adalah setiap atau kuantor eksistensi universal. Sedangkan kuantor eksistensial itu adalah kuantor khusus yang menggunakan kata ada, beberapa, terdapat, atau sebagian. Ini lambangnya biasanya adalah E terbalik. Contoh kuantor universal itu adalah semua artis itu cantik, semua mahasiswa PGSD pandai, setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan siswa-siswa pilihan. Ini merupakan kuantor universal karena sini memuat kata semua dan setiap. Lalu kuantor eksistensial itu contohnya ada artis cantik, terdapat mahasiswa PGSD yang pandai, beberapa mahasiswa FIP merupakan siswa-siswa pilihan. Nah, ini adalah tidak semua ya, berarti hanya beberapa atau ada gitu ya. Lalu penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Yang pertama adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens itu adalah premis 1 P maka Q, lalu premis 2-nya itu P, kesimpulannya itu Q. Jadi kesimpulannya seperti itu. Contohnya, premis 1-nya jika Roni rajin berlatih vokal maka suaranya bagus. Premis 2, Romi rajin berlatih vokal. Nah, jadi kesimpulannya adalah suara Roni bagus ya, karena tadi kan kalau berlatih vokal pasti suaranya bagus ya. Lalu modus tollens itu adalah premis 1 P maka Q, ya, premis 2 negasi Q, lalu kesimpulannya adalah negasi P. Itu adalah premis 1 jika uang Vina banyak maka Vina membeli tas, lalu premis 2 Vina tidak membeli tas, kesimpulannya uang Vina tidak banyak. Seperti lawannya dari uang Vina banyak kan uang Vina tidak banyak atau uang Vina sedikit, seperti itu. Lalu silogisme itu adalah premis 1 P maka Q, lalu premis 2 Q maka R, dan ini kesimpulannya adalah P maka R. Contohnya, premis 1 jika hari hujan maka kuliah libur, premis kedua jika kuliah libur maka mahasiswa senang, kesimpulannya jika hari hujan maka mahasiswa senang, seperti itu ya.
Jadi itu mungkin yang ada di sesi 1 mengenai apa tadi, pernyataan, bukan pernyataan, proposisi, kemudian apa namanya, apa tadi, disjungsi, konjungsi, kemudian implikasi, biimplikasi, lalu kuantor universal, kuantor ekstensial, modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Nah, semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian harapannya adalah aktif mengerjakan kuis yang sudah disediakan di ruang Vclass itu ya, atau virtual class. Lalu kemudian bisa apa namanya, aktif bertanya atau berdiskusi pada kolom diskusi yang sudah disediakan, dan jangan lupa juga untuk mengisi kolom kehadiran. Oke, mungkin itu dari saya. Sampai ketemu di sesi kedua nanti. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari saya, sampai ketemu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.